Ya, menyikapi rame-ramenya Pak Ahok atau ngomel-ngomelnya Pak Basuki Cahayapurnama di medsos tentang jeroan dari Pertamina dan BUMN baru-baru ini, khususnya mengenai potensi minyak Indonesia yang masih banyak tapi belum dieksplor. Maka bersama dua teman, Pak Sony dan Pak Prayit, saya pernah menuliskan sebuah artikel dan mewawancari mereka berdua di kanal TV Anak Bangsa. Linknya nanti saya sampaikan, ada di deskripsi juga. Judulnya Eksplorasi Potensi Dalam Negeri, Kita Sikat Mafia Impor Minyak. Pertanyaannya, berani nggak? Gitu. Maka artikel yang saya tulis pun sama, berjudul Potensi Eksplorasi Dalam Negeri, Kita Sikat Mafia Impor Minyak. Beranikah? Begini, Ahok ngomel-ngomel di medsos, lalu dipanggil Menteri Erik, klarifikasi katanya. Seyogianya masalah mendasari Pertamina dan juga di beberapa BUMN lain yang kena serempet dari Ahok sudah diketahui oleh Menteri Erik dan mestinya juga oleh Presiden Joko Widodo. Ya baguslah, tinggal kita menunggu tindak lanjut dari semuanya, dari Pertamina, Peruri, dan Kementerian BUMN. Nah, menunggu sampai kapan? Itu pertanyaannya. Nah, ini dia. Mestinya secara periodik ada evaluasi dan paparan kepada publik, entah via DPR RI atau langsung konferensi pers secara berkala. Apakah itu bulanan atau kuartalan, progress report atau laporan perkembangannya dievaluasi bersama secara terbuka dan transparan. Ini kan perusahaan negara, milik rakyat. Salah satu yang penting dalam omelan Ahok adalah soal utang Pertamina yang 16 miliar dolar. Nah, ini soal sensitif, soal duit. Selama ini Pertamina ditengarai rajin mengakuisisi wilayah kerja di mancanegara. Dan untuk akuisisi ladang minyak ini, Pertamina telah berutang sampai 16 miliar dolar AS. Ini memang aneh sih, mengapa mesti akuisisi ladang minyak di luar negeri dan mengharapkan pengembalian investasinya hanya dari dividen atau pembagian keuntungan. Itu pun kalau ada keuntungan dan pembagian dividen, jadi belum pasti. Wajar kalau kita juga jadi curiga, ada apa ini? Bukankah sebaiknya Pertamina fokus saja untuk mengeksplorasi dan eksploitasi potensi ladang minyak di dalam negeri? Menurut Ahok, Indonesia masih punya 12 cekungan yang berpotensi menjadi ladang migas. Jadi ya ngapain belanja saham ladang minyak di luar negeri? Ngapain kita jadi investor buat mereka? Kenapa tidak sebaliknya kita undang mereka jadi investor di Indonesia? Gambaran potensi eksplorasi migas di Indonesia, kita mesti tahu ini. Betul bahwa saat ini kita punya 12 cekungan yang sudah dibor, sudah diketahui ada kandungan minyak dan gasnya. Namun sampai saat ini ke-12 cekungan itu belum ditindaklanjuti agar bisa diproduksikan. Ini jelas potensi yang sudah terang benderang ada dan tinggal dieksplorasi dan dieksploitasi. Namun untuk merealisasikannya butuh investasi besar, baik untuk eksplorasi termasuk eksploitasi dan membangun sarana dan prasarana produksinya. Kalau dilihat dari peta potensi cekungan secara keseluruhan, sementara ini teridentifikasi Indonesia punya 128 cekungan. Ini luar biasa sekali. Rinciannya sebagai berikut. Ada 18 cekungan yang sudah produksi, 12 cekungan yang sudah dibor dan diketahui mengandung migas. Ini yang disebut oleh Ahok. 24 cekungan sudah dibor namun tidak ditemukan kandungan migas. Dan masih ada 74 cekungan yang belum dibor. Jadi belum diketahui apakah mengandung migas atau tidak. Hanya ada potensi saja. Ini gambaran peta potensinya. Ada 12 cekungan yang sudah dibor, 128 cekungan totalnya. Picture-nya. Singkat cerita, dari potret cekungan itu, Indonesia masih menyimpan harta karun migas yang luar biasa besarnya. Dari total itu, baru 14% dari total cekungan yang sudah dieksploitasi.
Kalau kita meletakkan minyak bumi sebagai salah satu sumber energi dalam proyeksi kebutuhan nasional di kurun waktu 2025 sampai 2050 nanti, maka gambarannya adalah sebagai berikut. Ada dua produk dari Dewan Energi Nasional, yaitu versi RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional untuk tahun 2017 laporannya, dan versi IOC atau Indonesia Energy Outlook tahun 2019 berdasarkan data 2018. Begini. Versi RUEN 2017. Di tahun 2025 kebutuhan nasional akan minyak bumi adalah setara 1,9 juta barrel oil per day. Dan tahun 2050 nanti setara 3,9 juta barrel oil per day, BOPD. Sedangkan versi IOC, di tahun 2025 kebutuhan nasional akan minyak bumi adalah setara 1,3 juta BOPD. Dan tahun 2050 setara 2,9 juta BOPD. Jadi kebutuhan migasnya masih naik. Persoalannya, pada saat ini di tahun 2020, kebutuhan nasional akan minyak bumi adalah setara 1,4 juta BOPD. Sedangkan kemampuan liftingnya minyak nasional hanya sekitar 50%-nya saja, atau kira-kira 700.000 BOPD. Jadi setengahnya, lagi masih mesti diimpor. Kita bisa mengimpor dalam bentuk minyak mentah dan lalu disuling di kilang-kilang penyulingan kita. Atau juga mengimpor dalam bentuk BBM, sehingga bisa langsung masuk jalur distribusi Pertamina. Nah, kombinasi importasinya tentu disesuaikan dengan kondisi. Kalau melihat proyeksi kebutuhan, entah itu versi RUEN 2017 maupun IOC 2019, maka persoalan pokoknya adalah sama saja, yaitu akan terjadi kesenjangan atau gap antara kebutuhan nasional dengan kemampuan lifting minyak kita yang tetap lebar. Bahkan semakin lebar. Kalau kemampuan lifting kita masih stabil sekitaran 700.000 BOPD, barrel oil per day, maka gap yang terjadi adalah di tahun 2020 gapnya sebesar 700.000 BOPD. Tahun 2025 terjadi gap sebesar 1,2 juta BOPD. Versi RUEN 2017 atau gap 600.000 BOPD versi IOC. Dan di tahun 2050 gap sebesar 3,2 juta BOPD versi RUEN 2017 dan gap 2,2 juta BOPD kalau versi IOC 2019. Jadi tetap ada gap. Jadi sekali lagi, mau pakai versi yang manapun, inti soalnya tetaplah sama, yaitu terjadi gap atau defisit, sehingga mau tidak mau masih mesti impor minyak mentah maupun BBM. Padahal selain omelan Ahok yang memang secara substantif benar, ada juga arahan langsung dari Presiden Joko Widodo yang telah meminta agar importasi minyak mentah dikurangi terus, bahkan sebisa mungkin di stop. Tinggallah sekarang rencana operasionalisasi dari arahan Presiden, serta omelan sang komut Pertamina itu. Potensi dalam negeri jelas ada. Lalu, apa atau siapa yang selama ini menghambat? Mafia migas kah? Siapa mafia migas itu? Tidak sulit sebetulnya menerka itu. Mafia itu bukanlah perseorangan, tapi sebentuk konspirasi, jalinan jahat para politisi busuk, pengusaha hitam, serta antek-antek asing yang kepentingannya, bancakannya selama ini terganggu oleh kehadiran serta sepak terjang Ahok, Erik, dan tentu saja Pak D. Jokowi. Ya, menyikat konspirasi mafia migas ini memang bukan dengan menohok seseorang, tapi dengan menutup keran mereka dan menyunat lahan bancakannya. Otomatis mereka akan kelabakan sendiri dan mulai berkuar-kuar ke sana kemari. Akhirnya topeng mereka toh akan terkuak oleh ulahnya sendiri yang memang tidak kenal malu. Tak usah dihiraukan, sikat terus. Penutup kata Barack Obama, "A nation that can't control its energy sources can't control its future."
Satu bangsa yang tidak bisa mengendalikan sumber-sumber daya energinya, tidak bisa mengendalikan atau mengontrol masa depannya.